Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eugene Helgiana Gwandat Mariti Jobesi dengan NIM J3B219109. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan video mengenai modifikasi permainan dari permainan dodgeball atau permainan non-teknologi non-tradisional. Permainan non-tradisional non-teknologi adalah permainan modern yang tidak menggunakan bantuan dari teknologi ataupun mesin. Pada umumnya, sistem permainan dari permainan non-tradisional non-teknologi ini adalah hampir sama dengan proses permainan tradisional, hanya saja permainan tersebut telah mengalami modernisasi dan beberapa aturan permainan atau pola permainan, bahkan pemain dari suatu permainan telah dirubah atau dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh permainan non-tradisional non-teknologi adalah dodgeball. Permainan dodgeball merupakan permainan yang menggunakan bola yang dilakukan juga secara beregu atau menggunakan tim dan kemudian dimainkan dengan cara melemparkan bola tersebut kepada pihak lawan. Awalnya, permainan dodgeball ini diawali dikarenakan adanya konflik atau sejarah di Afrika pada 200 tahun lalu yang sebenarnya permainan tersebut adalah permainan yang mematikan, di mana masyarakat Afrika menggunakan pola permainan ini sebagai sarana untuk berlatih perang. Dan alat yang digunakan adalah batu-batu besar atau benda-benda yang tajam. Masyarakat Afrika menggunakan permainan tersebut sebagai latihan intensif untuk suku-suku di mana setiap pesaing akan berusaha untuk memukul lawan mereka dengan batu dan melukai atau melumpuhkan lawannya. Seiring berjalannya waktu, permainan mematikan tersebut kemudian dimodifikasi menjadi sebuah permainan yang menyenangkan, yaitu dengan menggunakan bola yang berbahan kulit ataupun bola yang tidak terlalu membahayakan para pemainnya. Mengenai permainan atau pola permainan dari permainan dodgeball ini adalah sama halnya seperti sedang memainkan permainan catur atau perang, dengan di mana para pemain akan bergerak secara strategis untuk mencoba dan menjebak lawan tersebut. Seorang pemain akan dinyatakan keluar dari permainan ketika mereka, contohnya seperti anggota badan mereka, terkena bola dari serangan pihak lawan. Dodgeball ini minimal dilakukan oleh 4 orang yang kemudian dibagi menjadi 2 tim, di mana satu tim masing-masing berisikan 2 orang. Secara resminya, tim dari dodgeball ini terdiri dari 6-10 pemain yang kemudian dibagi menjadi 2 tim, yang kemudian bermain di satu lapangan, baik di satu lapangan atau dimanapun selama ruang itu adalah ruangan terbuka, dikarenakan permainan ini membutuhkan gerak yang cukup banyak sehingga membutuhkan ruang yang juga cukup luas. Selain itu, pemain juga tidak diperbolehkan untuk menyeberang ke daerah lawan, karena setiap masing-masing tim memiliki batasan atau wilayahnya masing-masing. Mengenai tujuan utama dari permainan dodgeball ini adalah para pemain dari masing-masing tim harus menjatuhkan dan menyingkirkan pemain dari pihak lawan menggunakan bola dengan cara melemparkan bola tersebut ke arah bagian tubuh pihak lawan agar bisa diputuskan bahwa pemain dari pihak lawan tersebut telah tereliminasi. Kemudian, salah satu pemain akan dinyatakan tersingkir dari area permainan apabila pemain tersebut telah terkena lemparan bola di mana ia tidak mampu menangkap atau meleset pada saat hendak menangkap bola tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika pemain lawan berhasil menangkap bola yang telah dilemparkan ke arahnya, maka tim pelempar tersebut telah tereliminasi dan tidak boleh bermain lagi, atau pemain yang menangkap bola tersebut bisa melempar ke arah pihak lawannya. Yang sudah disebutkan sebelumnya, pemain bisa kembali ke area permainan apabila memang salah satu dari rekan timnya mampu menangkap bola yang diarahkan kepadanya, tetapi ketika pemain tak mampu menangkap, maka pemain yang diperbolehkan untuk menangkisnya hanya dengan tangan.
Keputusan pemenang dari permainan dodgeball ini ditentukan dari jumlah pemain yang lebih banyak dari tim lawan yang sudah kehabisan pemain. Maka, perlu menunggu hingga tim lawan berguguran satu persatu pemainnya tanpa memberikan kesempatan bagi pemain yang sudah keluar untuk kembali lagi. Dan setiap pemain dari salah satu tim pun harus terus berada di dalam area permainan selama permainan itu berlangsung, kecuali permainan tersebut harus mengambil bola mati yang berada di luar area permainan. Berikut adalah mengenai modifikasi dari permainan dodgeball. Dari modifikasi permainan dodgeball ini adalah dodge time, di mana kata dodge itu berasal dari kata dodgeball dan time tersebut berasal dari kata time atau waktu. Dikarenakan nanti nama tersebut akan sangat berhubungan dari aturan permainan modifikasi dodgeball yang sudah dibuat. Pemain dan juga lokasi dari permainan dodgeball ini tidaklah dirubah dari yang aslinya. Itu juga dari alat dan bahan permainan dodgeball ini. Dan yang dimodifikasi dari permainan dodgeball ini adalah pola permainan dan aturan permainan, di mana setiap pemain dari masing-masing tim bermain dengan pola permainan seperti biasanya, namun apabila pemain yang sudah terkena bola atau sudah tereliminasi tetap bermain, tetapi dengan posisi di luar garis dalam lapangan. Fungsi dari pemain yang telah tereliminasi tersebut adalah membantu pemain yang berada di dalam lapangan tersebut untuk menyingkirkan pihak lawannya, di mana pemain yang berada di luar garis lapangan tersebut juga dapat menyerang pemain lawan yang berada di lapangan atau di dalam lapangan. Kemudian mengenai durasi dari permainan dodgeball modifikasi ini adalah waktu yang ditentukan dalam melakukan permainan ini hanya diberi sebanyak 5 menit. Dan ketika waktu sudah habis, salah satu tim yang mempunyai jumlah pemain yang lebih banyak dari tim lawannya akan dinyatakan sebagai tim pemenang. Dan juga para pemain yang sudah tereliminasi, baik pihak lawan ataupun pihak dari tim kita sendiri, dapat mengelilingi garis pinggir lapangan untuk menyerang pemain yang berada di dalam lapangan, yaitu kepada pihak lawan. Tetapi, para pemain yang sudah tereliminasi tersebut juga dapat melempar atau membantu mengoper bola tersebut kepada rekan timnya yang masih berada di dalam lapangan. Dan aturan untuk pemain yang berada di lapangan adalah pemain tersebut tidak boleh menyerang, melainkan harus bertahan agar tidak diserang oleh pihak lawan. Adalah mengenai tujuan dan juga manfaat dari modifikasi permainan dodgeball ini atau dodge time ini adalah tujuan utamanya adalah membantu para pemain untuk lebih banyak bergerak dan beraktivitas secara fisik. Dan tujuan yang kedua adalah latihan pembentukan otot pada bahu, punggung, perut, dan juga lengan. Kemudian mengenai manfaat dari permainan modifikasi ini adalah yang pertama itu adalah mendapatkan kesenangan dengan cara berkompetisi dengan pemain lawan yang juga mampu menumbuhkan rasa atau jiwa kompetitif sang pemain. Kemudian, manfaat yang kedua adalah para pemain dapat meningkatkan kelincahannya serta melatih keseimbangannya ketika harus menghindari lemparan bola dari pihak lawan. Dan dari video modifikasi permainan non-tradisional non-teknologi yaitu dodgeball, atas kekurangannya atau kesalahan kata saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.